Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Tujuan pembelajaran ini agar anak lebih khusyuk beribadah kepada Allah dan menyembah kepada Allah dan beriman dan percaya bahwa kitab-kitabnya adalah wahyu dari Allah. Anak-anak, kita akan mempelajari yang pertama, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada di Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yang berarti nama-nama Allah yang baik dan indah. Beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pelajaran kedua ini adalah ada 4. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau mandiri, Al-Ahad yang maha esa tidak tergantung kepada yang lain. Al-Ahad, Maha Esa atau Maha Tunggal. Ibu akan menerangkan tentang Al-Mumit. Allah berfirman, siapa yang bernyawa pasti akan mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Karena yang kekal adalah di alam akhirat nanti. Dan Allah yang mampu mematikan semua yang bernyawa. Al-Hayyu yang maha hidup. Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya adalah Allah. Hidup dan mati ada di dalam kekuasaan Allah, ya. Dan ada perkataan kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang ketiga, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah itu tidak tergantung kepada yang lain, ya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad yang maha esa atau tunggal. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang maha tunggal atau esa, tidak ada sekutu baginya atau tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh dalam kehidupan keseharian Asmaul Husna Allah yang kita akan teladani. Seperti Al-Qayyum. Contohnya, hidup harus mempunyai semangat mandiri. Contohnya merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mengerjakan tugas sendiri, ya. Bila susah atau
ada soal yang berat, maka kalian bertanya kepada orang tua atau guru. Al-Mumit contohnya ya, manusia tidak bisa lari dari kematian. Jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka jauhi larangan dari Allah dan patuhi perintahnya. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa lari dari kematian, pasti yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Al-Hayyu yang maha hidup. Hidup dan mati adalah kuasa Allah. Tugas manusia yaitu caranya memelihara kehidupannya. Bagaimana caranya supaya tetap hidup? Ya, hidup bersih dan sehat. Ya, makan makanan yang bergizi dan terus mencari rezeki agar bisa memperpanjang kehidupan. Dan dengan memperpanjang kehidupan, kita akan diberi kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad yaitu Allah Maha Esa. Ya, Allah itu berdiri sendiri, ya. Allah itu maksudnya tidak ada yang ya, Allah itu berdiri sendiri atau mandiri dan tidak tergantung dengan yang lain. Ya. Ya, contohnya hampir menyerupai dengan Al-Qayyum, ya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, merapikan tempat tidur, ya, merapikan buku-buku, ya. Karena Allah tidak membutuhkan yang lain. Itu penerapan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Landasannya adalah dalam bagian yang ketiga adalah ya, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136. Itu landasan kita atau dasarnya kita diperintahkan kepada Allah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya atau firman-firmannya kepada Rasul-Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui, selain kitab Al-Quran, kita juga meyakini keberadaan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Karena kitab Al-Quran adalah kitab yang melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mari kita mengenal nama-nama kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih dari pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir.
Kitab Taurat menggunakan bahasa Tabrani. Kitab Taurat memiliki 10 perintah dan 10 larangan ya. Di situ kitab Taurat ya isinya tentang meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Ini ditambahin K ya, anak-anak, Kan'an. Nah, kitab Zabur ini dinamakan juga disebut Mazmur ya, berisi tentang puji-pujian atau nyanyian. Jadi Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah ya. Sedangkan yang kita tahu Nabi Daud ini mukjizatnya terkenal dengan suaranya yang merdu. Bila dia memuji nama Allah, semua burung dan gunung-gunung pun ikut juga memuji Allah, ikut juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar gembira atau kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Isi daripada kitab tersebut adalah yang pertama menceritakan bahwa cerita atau kisah kanak-kanaknya Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, menceritakan tentang nantinya ya akan ada kitab sesudahnya kitab Injil, yaitu Al-Qur'an yang akan diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada diceritakan di kitab Injil. Nah, kitab Injil ini memuat perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana, menjauhi sifat tamak, ya nak ya. Nah, itu adalah kitab Injil yang diturunkan kepada kaum Bani Israel. Yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an kalian sudah pernah tahu, kalian pasti tahu ya, kalau Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi, itu di Mekah dan di Madinah ya, ada dua jadi nak ya, diturunkannya di Mekah dan di Madinah. Al-Qur'an diturunkan tidak hanya untuk bangsa Arab tetapi untuk seluruh umat manusia dan sebagai tuntunan ya nak ya, tuntunan, petunjuk, pedoman bagi umat Islam atau umat seluruh dunia. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hiro. Di Gua Hiro nak ya, itu salah ketik. Di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan yang berarti petunjuk. Ya, nama-nama lainnya Al-Huda, pembeda,
Az-Zikri peringatan, Alkitab tulisan, An-Nur cahaya, Al-Bayan penjelas, dan As-Sifa sebagai penyembuh atau sebagai obat. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan turunnya Al-Quran pada masa itu disesuaikan dengan kejadian yang terjadi pada hari itu, ya. Dan Al-Quran merupakan kitab suci yang paling sempurna dan keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Adapun isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang keimanan, kejadian surga dan neraka, timbangan pahala dan dosa manusia, terus tentang warisan, tentang ibadah, tentang sejarah nabi-nabi, dan tentang fikih dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar tentang contoh, ya, perilaku kalian. Mungkin ada di BSE, nah ya. Yang gambar pertama adalah gambar anak sedang melakukan ibadah sholat. Gambar yang kedua, gambar yang pertama gambar anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangan. Gambar yang kedua, anak contoh ajaran terpuji kepada sesama, yaitu anak saling bersalaman sesama teman, dan anak yang sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Yang gambar ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah, dan anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Gambar keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri, yaitu anak laki-laki sedang memotong kuku atau sedang membersihkan rambut, ya, merapikan baju, bisa juga yang lain-lain. Terus anak perempuan sedang berhias sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.